Dalam menjalani hidup, setiap orang pasti pernah mengalami, atau bahkan sekarang sedang mengalami kesulitan. Kesulitan itu bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya, keluarga dan sebagainya. Tetapi, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Termasuk bagaimana cara menghadapi kesulitan tersebut. Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A.A.Gim, membagikan 5 rumus dasar menghadapi masalah. Kelima rumus ini diharapkan dapat membantu umat muslim dalam setiap sisi kehidupannya. A.A.Gim mengingatkan, agar tidak menjadikan masalah sebagai beban, melainkan karunia agar menjadi manusia yang kuat. Menurutnya, orang yang tidak punya masalah, berarti tidak berkualitas. Karenanya, umat pada umumnya mencari orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan takut dengan masalah, karena masalah tidak ada yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menghadapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi, yang harus kita cemaskan bukan persoalan hidup, tapi sikap kita menghadapi persoalan, ujar A.A.Gim seperti dilansir dari website Daarut Tauhid. Kiat pertama dalam menghadapi persoalan, menurut A.A.Gim adalah, siap menghadapi yang cocok, dan harus siap menghadapi yang tidak cocok. Seperti sedia payung sebelum hujan. Siap hujan, siap tidak hujan. Lebih tenang. Mengapa? Karena hidup ini tidak selamanya cocok dengan keinginan. Jelasnya, manusia, kata A.A.Gim, harus berusaha keras membuat perencanaan agar menjadi cocok. Tapi juga harus tahu bahwa selain manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Mana yang pasti akan terjadi, rencana kita atau rencana Allah? Mana yang lebih baik, rencana kita atau rencana Allah, tuturnya. Tugas manusia, sambung A.A.Gim, bukan menyalahi rencana Allah. Tapi, meluruskan niat lillahi ta'ala, menyempurnakan ibadah dan ikhtiar. Ibadahnya sempurnakan, doanya sempurnakan, ikhtiarnya sempurnakan. Dan yang ketiga Faiza azamta fatawakal alallah, serahkan ke Allah. Sudah terserah saja, apa yang terbaik menurut Allah, papar A.A.Gim, dalam surah Al-Baqarah, ayat 216, boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Allah Maha Tahu, kalian tidak mengetahui. Kiat kedua, lanjut A.A.Gim, adalah kalau sudah terjadi, harus ridho. Dia mencontohkan seperti sedia generator sebelum mati listrik. Lebih nyaman kalau orang siap, karena tidak harus terjadi yang kita inginkan. Yang harus itu semua niat jadi amal, ikhtiar jadi amal, dan pasrah jadi amal. Yang terpenting itu yang terbaik dari Allah yang terjadi, jelasnya. Barang siapa ridho terhadap takdir Allah, yang membuat kita tidak bahagia itu bukan takdirnya, tapi karena tidak menerima takdir ini. Yang bikin nyesek itu, karena tidak menerima. Jika di antara manusia ada yang menderita, itu pasti karena tidak menerima takdir, sambungnya. Kiat ketiga, jangan mempersulit diri. Mudahkan urusan, jangan dibikin ribet. Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya? Kalau setiap omongan tidak enak, kita pikirkan, kapan bahagianya? Hidup ini akan banyak kejadian-kejadian kecil yang memang sudah dirancang oleh Allah, untuk menggugurkan dosa kita, untuk menaikkan derajat kita. Jangan dibikin tegang, mending zikir aja, ungkapnya. Keempat, evaluasi diri. Kebaikan apapun yang datang dari Allah, kalau keburukan yang menimpa pasti diundang dari dosa kita, jadi, jangan mencari kambing hitam karena kambing terhitam diri kita sendiri. Jangan mencari kambing hitam, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Jika menyalahkan orang lain dijamin tidak akan tobat. Kalau orang tidak tobat, jauh dari pertolongan Allah. Gerbang pertolongan pertama dari Allah adalah tobat. Karena itu, kalau ada apa-apa tobat, ujarnya. Kelima, cukuplah Allah sebagai penolong. Allah berfirman dalam surah Yunus, ayat 107, sekiranya Allah menimpakan kemudorotan kepadamu, bencana, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa mengelak. Allah memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. A.A. menjelaskan bahwa gelisah tidak bisa dihilangkan, kecuali ditenangkan oleh Allah. Mau lari kemanapun, minum obat apapun, minta tolong kepada siapapun, tetap yang bisa memberi tenang adalah Allah. Mau mencari rezeki, tetap yang memberi itu Allah. Kalau Allah menghendaki, pasti ada jalan. Kalau Allah sudah menentukan jodoh, pasti jodoh, katanya. Jangan melekat sama uang, sama barang-barang, pangkat, jabatan, gelar, balasan, pujian. Sudahlah, jangan mengharap apa-apa, percuma. Kalau mengharap ke makhluk itu untuk kepentingan pribadi, jatuhnya sakit hati. Tenang saja, Allah sudah menjamin, pungkasnya. Barang siapa yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang menentukan segalanya, maka Allah jamin. Quran Surat At-Tolak ayat 3.